Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun Musfirah, mahasiswa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik Politeknik Sinarmas Brokol. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi proses antrian barang masuk ke gudang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemodelan sistem. Studi kasus yang saya ambil adalah sebuah perusahaan memproduksi barang ABC yang bernama PT Computer yang melakukan pekerjaan memasukkan barang menuju gudang dengan data-data sebagai berikut. Setiap barang yang akan dikirim lebih dahulu ke pihak petugas pemeriksa barang yang nantinya akan membutuhkan waktu selama 5 menit untuk melakukan inspeksi. Setelah barang diperiksa, barang akan dikirim ke pihak gudang yang nantinya pihak gudang ini akan memasukkan barang ke dalam gudang dengan menggunakan mobil angkut barang. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan barang ke dalam gudang yaitu sebanyak 10 menit per barangnya. Dan simulasi sistem ini akan dilakukan untuk 100 jam. Kita masuk untuk simulasi proses barang masuk ke gudang. Yang pertama, kita buka aplikasi ProModel yang ada pada laptop maupun PC kalian. Untuk ini, klik OK saja. Kemudian, klik File. Kemudian, klik New. Untuk titel, kita masukkan barang, proses barang menuju gudang. Oke, unitnya tetap menit, kemudian vintage-nya kita pilih meters, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita ke build, kemudian pilih location. Nah, pada ini kita membuat location dari proses barang menuju gudang. Yang pertama kita pilih pickup. Kemudian untuk membesarkannya, dimensinya kita bisa klik kanan, kemudian edit graphics. Selanjutnya pilih dimension, kita pilih angka 10, kemudian OK. Selanjutnya OK. Mungkin kurang besar, kita bisa pilih lagi dia 25. Kemudian OK. Selanjutnya kita klik conveyor untuk jalur barangnya nanti. Untuk mengakhiri conveyor kita bisa klik kanan. Selanjutnya kita pilih icon table sebagai meja inspeksi. Kita bisa membuat dimensinya lebih besar dengan menariknya seperti ini. Oke, bisa seperti ini ya. Kemudian kita klik conveyor lagi. Kemudian kita bikin jalur lagi. Kemudian kita buat dia tambah naik ke atas ya. Oke, bentar. Kita delete dulu sepertinya. Delete, klik edit, kemudian delete. Klik OK. Nah, kita pilih conveyor lagi. Kemudian kita pilih, kita buat dia begini, kemudian dia naik ke atas seperti ini, klik kanan. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita pilih fork truck untuk pengangkutan barangnya. Nah, dimensinya mungkin kita bisa beginikan. Oke. Ini sebagai alat nanti yang akan mengangkut barang menuju gudangnya. Oke, mungkin kita edit, kemudian kita balik dia seperti ini. Oke, kita menambahkan conveyor lagi sebagai jalur nanti menuju ke gudangnya. Kemudian klik kanan, mungkin kita klik ke sini. Dan terakhir kita pilih warehouse sebagai gudangnya. In warehouse kita buat besar seperti ini. Kemudian untuk menambahkan icon-icon tambahan pada
item yang ada di sini, kita bisa menonaktifkan new pada grafis ini, kemudian kita menambahkan palette track, mungkin pada ini di sini palette track. Oke, mungkin kita taruh di belakang tracknya ini ya. Oke, baik, mungkin kita bisa tambahkan lagi ini sini. Nah, seperti ini. Jadi dia menggambarkan bahwa track ini bakal mengangkut box atau barang yang akan tadi itu. Kemudian mungkin di inspeksi sini kita bisa menambahkan para pekerja. Mungkin kita menambahkan ini di sini. Oke. Mungkin agak kecil lagi orangnya, menyesuaikan dari mejanya. Ya, mungkin seperti ini bisa. Mungkin, nah, seperti meja ini misalnya kita mau ubah warnanya nih, kita misalnya ubah jadi warna coklat. Oke, warnanya akan berubah menjadi coklat. Misalnya kita tambahkan lagi satu pekerja, ini bisa di sini. Oke, kita bisa cari orangnya, manusianya, pekerjaannya seperti ini. Oke, bisa. Dan untuk penamaannya di sini untuk pickup ini kita ganti menjadi mobil angkut barang. Oke, kemudian ini itu jalur barang verifikasi, kemudian untuk tabel ini kita namai dia cek barang, kemudian ini jalur barang lulus verifikasi, kemudian ini itu adalah mobil barang ke gudang. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah jalur barang ke gudang. Dan yang terakhir ini warehouse, kita ganti gudang saja. Untuk kapasitasnya pada masing-masing jalur itu kita buat dia 100. Oke, yang lainnya tidak perlu diganti. Oke, 100. Nah, misalnya kita akan melakukan penamaan pada masing-masing ini. Nah, kita bisa tetap new-nya jangan dicentang, kemudian klik ini misalnya item gudang, kemudian pilih teks ini. Nah, seperti ini maka namanya akan muncul. Nah, kemudian untuk misalnya kita menambahkan di sini, klik lagi, kemudian pilih teks seperti ini. Nah, untuk namanya ini kita juga bisa edit. Nah, misalnya klik kanan, kemudian edit. Misalnya kita mau buat dia 270 derajat, oke. Nah, ini jadi namanya di samping, berada di samping dari si alat ini. Oke, mungkin kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Untuk ini mungkin kita bisa namakan lagi dia, seperti ini. Kita edit dulu, kita kembalikan dia seperti semula. Oke, nah cek barang, dan ini kita namakan dia barang menuju gudang, mobil pengangkutan barang. Oke, mungkin seperti ini location pada proses barang menuju gudang. Selanjutnya kita ke build, kemudian pilih entitas. Entitas di sini kita pilih box, kemudian boxnya kita ganti menjadi barang gudang. Nah, sini kita jika kita mau merubah dimensinya,
itu bisa klik di sini kemudian tarik ke atas, kita menyesuaikan saja dimensi yang kita inginkan. Nah, mungkin seperti ini dimensinya yang kita inginkan. Oke, baik, ini saja. Oke, kemudian kemudian entitas tadi lagi kita bisa merubah speednya atau kecepatan dari barang tersebut. Di sini saya menggunakan 150. Nah, selanjutnya kita ke arrival. Untuk arrival, entitinya kita pilih barang gudang, dan locationnya yaitu jalur barang verifikasi. Oke. Kemudian ini edisi 1, first time-nya kita isi 0 saja. Kemudian occurrence-nya kita infinity. Kemudian frekuensinya di sini kita buat 5. Oke, yang lainnya tidak perlu diubah-ubah lagi. Selanjutnya kita ke processing. Untuk processing, yang pertama yaitu barang gudang, kemudian location-nya di sini kita pilih jalur barang verifikasi, kemudian untuk output atau keluarnya itu dari keluarnya tetap barang gudang, kemudian destination-nya kita pilih cek barang, tidak ada yang dirubah di sini, dan kita menambahkannya ke bawah lagi tuh kita bisa klik edit kemudian append. Di sini tetap barang gudang, kemudian di sini locationnya di sini cek barang. Oke. Nah, pada cek barang tadi, pada studi kasus di atas itu ada dia waktu pengerjaannya. Nah, sini kita menggunakan wait 5 menit kan, dengan rata-ratanya 2 menit. Oke, kemudian outputnya barang gudang, destination-nya itu ke jalur barang lulus verifikasi. Nah, adapun cara lain untuk menambahkan processing ini, mungkin kita bisa langsung ke pada location yang tadi ini, yang di layoutnya ini kita klik seperti ini. Nah, dia akan otomatis menambahkan proses dan routing pada tabel di atas ini. Kemudian kita bisa buat lagi dari sini ke sini. Nah, itu dia akan otomatis menambahkan. Nah, di sini tadi pada soal itu ada waktu tunggu lagi di mobil barang ke gudangnya. Nah, kalau tadi kita menambahkan operasinya secara manual, sekarang kita menambahkannya secara operating. Tadi klik dua kali, kemudian klik wait. Nah, dia akan muncul beberapa perintah atau operasi. Wait tadi waktunya itu 10 menit untuk satu operasi, kemudian kita klik menit. Nah, untuk memastikan ini sukses atau operasinya bakalan terbaca, itu kita klik ini nah, kan jika sudah compiled successful, di sini klik OK saja, berarti operasinya itu terbaca. Kemudian kita menambahkan lagi yang terakhir, mungkin dari jalur sini ke gudang. Nah, operasi tetap gudang, mungkin yang terakhir kita tambahkan secara manual lagi barang gudang, kemudian locationnya itu gudang, kemudian untuk outputnya di sini tetap barang gudang, dan destinationnya di sini kita pilih exit untuk mengakhiri pengiriman dari barang gudangnya tersebut. Oke, kita lihat apakah ada yang keliru lagi. Sudah, output tetap cek barang, kemudian di sini barang gudang. Dari cek barang ke jalur barang lulus verifikasi, di sini ada operasinya yaitu
selama 5 menit. Kemudian jalur barang lulus verifikasi, dia menuju mobil barang ke gudang. Kemudian ada operasi di sini lagi, waktu tunggunya selama 10 menit. Nah, dan terakhir exit. Oke, baik. Selanjutnya kita ke simulation. Kita klik option untuk membuat tadi pada soal itu kan dia simulasinya selama 100 jam. Kita klik 100, kemudian kita pilih hours atau jam, kemudian oke. Nah, selanjutnya simulation, kemudian kita klik run. Sebelumnya kita harus menyimpan data ini, kita simpan namanya sebagai Nur Ainon Muspira, kemudian NIM, masukkan NIM 20401016, kemudian PEMSIS merupakan tugas besar dari mata kuliah pemodelan sistem, kemudian tahun angkatan yaitu 2020. Klik OK. Nah, dia akan jalan seperti ini. Waktunya di sini bisa dilihat di sini, waktunya jam. Jika sudah 100, kita lihat result dari operasi kita yang tadi. Ya, bisa dilihat di sini untuk scoreboardnya, barang gudang total yang keluar dari proses tersebut sebanyak 597 barang. Kemudian untuk rata-rata pengerjaan dalam sistemnya itu sebesar 20,82 jam, dan untuk rata-rata dalam operasinya yaitu waktu dalam operasinya yaitu 20,47 jam, dan untuk cost-nya tidak ada. Kemudian di sini kita bisa lihat entity stage-nya, presentasinya itu hijau itu menggambarkan presentasi dalam operasi, kemudian yang pink ini itu adalah blocked-nya. Oke, mungkin sekian untuk simulasi dari proses barang masuk ke gudang. Terima kasih.